Om Swastiastu. Mr. Krabs, I don't know if Take your time. I got it! It's all very clear to me now, Mr. Krabs. It is? Yes! I finally realized that I can't do it! I can't do it, Mr. Krabs! I'm a failure! Don't talk like that. Don't you get it, you crustaceous cheapskate? I can't make a double Krabby Patty with the work. I can't put a patty on a bun with lettuce, cheese, onions, tomatoes, ketchup, mustard, pickles, and top bun together in that order! Kembali lagi di Humid, sangat senang bisa berbagi pengalaman lagi buat semetron semua. Episode kali ini saya ingin berbagi sebuah pengalaman yang menarik, yaitu membuat Krabby Patty. Pertama, kita campur terlebih dahulu ragi dengan susu. Kalau tidak ada susu cair, bisa menggunakan air. Untuk suhu liquid bisa menggunakan suhu ruang, tidak mesti hangat dan dingin. Di awal proses saya campur ragi dan susu tersebut untuk mendeteksi ragi masih aktif atau tidak, supaya tidak sia-sia ketika nanti dicampur ke bahan kering atau pangsing memocol. Setelah ragi dan susu sudah tercampur, kita sisihkan dan diamkan selama 5 menit. Kita beralih ke penjelasan bahan kering. Ada tepung 463 gram, gula 31 gram, garam 9 gram. Kita aduk sebentar agar komponen merata tercampur. Setelah itu kita masukkan telur 1 pieces atau butir. Kita aduk kembali. Setelah sedikit merata, kita bisa masukkan susu yang sudah dicampur dengan ragi, dituang sedikit demi sedikit sambil kita tetap aduk dengan mesin adonan. Menggunakan mesin adonan, proses yang saya lakukan hanya sampai pertengahan. Adonan burger bun belum menyatu dengan sempurna. Sedikit ada masalah teknis, tapi tidak menjadi sebuah halangan untuk membuat, dan saya lanjutkan mengulang menggunakan tangan. Setelah sudah lumayan menyatu dan tidak lengket, kita tambahkan mentega 41 gram, kita masukkan dan kita ulang kembali agar mentega bisa menyatu secara menyeluruh. Jangan khawatir ketika mentega dimasukkan, tekstur adonan sedikit terpisah. Sebab yang bisa dibilang minyak tersebut sedang dalam proses mengikat seluruh pati, maka dari itu kita tetap lakukan mengulang adonan sampai benar-benar menyatu, dan tentu tekstur adonan burger bun bisa menjadi lebih lembut. Setelah tekstur adonan sudah terbentuk maksimal, kita bisa tutup dengan plastik wrap dan kita istirahatkan kurang lebih 30 menit. Selanjutnya, sambil menunggu adonan lebih mengembang, kita ke tahap memotong isian dari burger. Pertama ada tomat yang saya potong, saya iris tipis bulat, kurang lebih 1 cm, saya menggunakan 2 irisan tomat. Setelah itu kita lanjut ke bawang bombay merah, sama prosesnya saya iris dengan tebal 1 cm. Cukup saya gunakan 2. Berikutnya ada pickle timun kecil, saya iris oval, ketebalnya bisa disesuaikan selera. Dan terakhir ada keju cheddar. Cheddar yang saya gunakan berwarna kuning mencolok. Saya iris tipis juga menggunakan pisau. Setelah itu kita ke selada. Di sini saya menggunakan selada Batavia. Saya pilih daunnya. Sedikit saran untuk ngepik selada, alangkah baiknya direndam menggunakan air es agar lebih segar lagi ketika digunakan. Throwback sedikit, untuk susu cair yang saya gunakan 220 ml dan ragi 14 gram. Untuk selada sendiri, semetron bisa gunakan selain yang saya gunakan, bisa memakai iceberg ataupun romaine lettuce. Karena selain kandungan airnya banyak, tesnya juga lebih manis. Setelah itu kita ke daging burger atau biasa disebut patty. Untuk campurannya saya menggunakan merica hitam, bawang putih bubuk, garam, dan barbecue sauce. Biasanya untuk patty sendiri menggunakan daging tetelan. Tetelan tersebut biasanya terkandung lemak yang lumayan banyak. Lemak tersebut sedikit dihilangkan. Biasanya posisi lemak tersebut mengikat daging, yang dimana itu digunakan untuk patty atau daging burger. Itu pun bisa berbagai jenis daging yang digunakan, ada tenderloin, short rib, dan jenis tetelan daging yang lain. Kualitas yang dihasilkan pun juga ikut berbeda. Setelah itu kita cetak bulat menggunakan ring cutter agar sedikit rapi aja. Berapa gram saya tidak hitung, tinggi ring cutter saya jadikan patokan, tentunya lebih menggunakan filling. Masih mentah sudah memberikan aroma yang nikmat, sebab sebelum saya sudah tambahkan barbecue sauce, lumayan menambah flavor. Patty yang sudah selesai dicetak, kita bisa sisihkan sebentar, kita lanjut ke burger bun yang sebelumnya kita sudah istirahatkan. Mengembang dengan maksimal, kita bisa bagi. Berat burger bun ada 2 yang saya gunakan, ada 95 dan 100 gram. Karena sebelum di bake sempat khawatir apakah mengembang jadi tidak terukur. Tapi saya coba untuk memberi berat adonan 95-100 gram. Karena di setiap keberhasilan pasti ada risiko meskipun kita sudah mendapatkan banyak referensi. Tapi kalau pertama kali dilakukan, ya pasti kemungkinan gagal itu ada, tapi tetap harus mencoba lagi. Setelah dibagi, saya bentuk bulat dengan cara sedikit ada penekanan agar rongga-rongga di bawahnya mau atau bisa menyatu.
Bisa juga direkatkan seperti membuat bakso, ikat dan dorong adonan di antara telunjuk dan jempol, lalu kita rekatkan. Lakukan hal yang sama dengan adonan yang lain, bentuk bulat semuanya. Setelah terbentuk, kita bisa pindahkan ke loyang yang sudah saya alasi dengan baking paper. Agar nanti ketika matang tidak lengket, Semeton bisa juga menggunakan spray yang khusus untuk baking. Fungsinya sama agar tidak lengket. Setelah itu kita tutup kembali menggunakan plastik wrap. Proses mengistirahatkan ada dua. Pertama sebelum dibagi dan yang kedua setelah dibagi. Namun proses kedua sudah di tahap tinggal di bake. Waktu mengistirahatkan adonan kedua, saya beri waktu 15 menit agar burger bun sedikit lebih mengembang. Setelah melewati proses pengistirahatan yang terakhir, kita masuk ke tahap dimana saya menyukai, yaitu mengolesi atas burger bun menggunakan kuning telur yang saya campur sedikit susu. Olesi seluruh bagian atas dari burger bun menggunakan campuran telur, agar nanti ketika matang burger bun lebih shiny dan memberi warna yang bagus. Setelah itu kita taburi sedikit biji wijen yang berwarna putih di atas burger bun. Setelah itu kita bisa bake dengan suhu 185 derajat Celcius selama kurang lebih 45 menit. Panas dari oven bisa diatur jika kematangan di bawah lebih cepat. Setelah semua bun burger sudah diolesi, kita bisa bake sambil menunggu burger bun jadi atau matang. Kita bisa ke proses memasak patty yang sudah kita cetak dan kita siapkan sebelumnya. Saya beri sedikit olive oil ke dalam wajan, biarkan agar panas, lalu kita masukkan patty dan kita masak. Saya tambahkan sedikit garam dan hanya satu sisi saja, karena sebelumnya sudah kita bumbui pada waktu dicetak. Garam yang sedikit saya tambahkan untuk menguatkan lagi rasa dari patty tersebut. Setelah satu sisi sudah matang, kita bisa balik untuk mematangkan yang satu sisinya lagi. Untuk kematangan bisa dipilih atau menyesuaikan selera. Proses memasak patty kali ini saya menggunakan medium well agar juicy-nya masih ada. Setelah proses memasak patty sudah selesai, kita beralih ke tahap burger bun yang dimana sudah matang dengan sempurna. Sangat memuaskan hasilnya karena di satu sisi saya menggunakan tangan untuk mengulek adonan. Sekali lagi, sebuah kendala tidak menjadi sebuah halangan. Yang penting niatnya dulu. Warnanya sempurna, aromanya jangan ditanya lagi. Tapi sedikit ada revisi bun burger yang saya coba, kurang sedikit garam dan gula. Mungkin akan saya perbaiki sedikit resepnya sebelum nanti saya bagikan di deskripsi atau nanti Astungkare atau website yang dimana khusus untuk resep-resep pengalaman saya selama membuat suatu hidangan yang tentunya rekomendasi. Setelah itu saya potong menjadi dua bagian, lalu saya olesi mentega di kedua sisi burger bun. Dalam wajan saya juga beri mentega untuk mencari warna dan crispy. Sangat terlihat warna burger bun sangat cantik ditambah olesan mentega yang membuat aroma yang gurih. Saya dapat. Saya mulai dari burger bun, setelah itu patty, baru salad, berikutnya keju, lalu bawang bombay, setelah itu tomat, habis itu tomato ketchup, setelah itu saus mustard, lalu acar timun, dan tutup dengan burger bun. Wow. Saya potong menjadi dua, kombinasi warna yang sangat sempurna dari berbagai bahan. Episode ini sangat terinspirasi dari kartun SpongeBob SquarePants yang dimana ia pernah lupa membuat Krabby Patty. Karena mendapat trigger dari Tuan Krab, SpongeBob berani mencoba lagi membuat Krabby Patty. Alhasil, SpongeBob menemukan performa terbaiknya lagi. Sangat rekomendasi buat Semeton jika ingin membuatnya. Mungkin sekian dari pertemuan kita di episode kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Maaf jika masih banyak kekurangan. Terima kasih atas semua referensi terutama Google Food yang sudah berbagi resep yang mempermudah juga prosesnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton sampai selesai. Jangan lupa share sebanyak-banyaknya agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi. Semangat bertemu di episode selanjutnya. Semangat, ciao!